berarti membawa anak orang masuk ke dalam permasalahan saya yang terlalu signifikan. Kalau menurut kebodohan saya apa ya? Kepala-kepala hakim ini Sobat semua, ketemu kembali di Anti Jomblo Club. Kali ini saya undang senior saya, namanya ganteng di sebelah saya. Pasti tahu kan siapa nih? Bro, apa kabar? apa kabar? Baik. Atta Larisya. Ini kalau nggak jomblo nggak diundang di sini kayaknya nih ya. Tetap Aduh, diundang. salah aku jomblo. Ketahuan jomblo jadinya. Soalnya wawancara juga jomblo. Oh gitu ya, makanya harus jomblo, lu nggak bisa. Lu selama ada acara ini berarti nggak boleh ada pasangan. Iya. Ya enggak? Iya. Gimana kabar ini? Baik. Baik ya? Iya, alhamdulillah semua baik. Walaupun di tengah pandemi ini ya, semua masih Tambah sehat, tambah awet muda, tambah six pack nih kayak ini. Enggak, six pack Diet ya? juga. Diet harus 4 tahun loh nggak workout. Ini nggak 4 tahun nggak workout, terus apa ya? Dulu juga waktu workout mencari metode sendiri. Jadi gua tuh prinsipnya punya metode sendiri. Gua nggak bisa tuh pakai PT terlalu lama atau PT yang menyiksa, itu bertentangan Boring buat gue. Karena gue kadang-kadang anaknya sangat moody. Jadi gue bikin metode sendiri yang gue bisa olah badan, istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi gue workout seminggu, orang workout seminggu 5 kali kan misalnya kan istilah. Oh enggak, gue 1 kali untuk 2 minggu, selebihnya tidur, jalan-jalan, makan, tapi tetap segini gitu loh. Soalnya saya ingat waktu kita masih show 15 tahun yang lalu ya. Ini senior saya yang saya lihat, ini senior badannya bagus banget ya. Saya bilang, saya tuh mau diet aja masih ada lemak, udah kardio segalanya. Beliau ada metode sendiri. Masa gitu. sih? Enggak, benar ya. Cuma Iya, semua sih di makanan ya. Makanan sih ya? ya makanan. Cuma sekarang susah. Sini kecil, sini gede. Iya. Ini kecilin, sini ciut, umur. Ini sama, udah Umur atau kebanyakan jomblo. Lamaan saya kayaknya ya. Jadi suka nyemil, jadi gemuk saya. Tapi Mas Ari luar biasa ya. Gimana anak-anak sehat ya? Ya sehat, sehat semua di rumah. Sehat ya. Ya sama anak-anak saya juga sehat. Tapi nggak sama saya. Nggak apa-apa. Ini kebetulan kalau saya kan ya memang lagi di saya. Nanti pada waktunya juga semua akan berbagi kok. Gitu. Iya. Yang penting kita sebagai individu yang baik aja. Betul. Jadi anak itu tidak terpecah belah ya. Betul. Punya bokap dan nyokap yang mengasihi mereka. Ya. Kan? Bagus. Nah ini senior saya ini saya mau kupas nih. Tadi udah bilang workoutnya dia punya metode sendiri, anak juga mengasihinya, dua sisi imbang ya, jadi ya dari Ariknya, dari mantan juga kan mengasihi anak imbang ya udah ya. Aduh, gimana storynya masih panjang. Kalau saya kasusnya masih panjang. Kalau belum putus. Jadi untuk hak asuh anaknya belum inkrah. Ada di mana? Kembali lagi di sini yang mendapat pelajaran adalah kan kalau anak itu nggak bisa dieksekusi. Betul. Ya memang kalau undang-undangnya kalau di bawah umur sampai Ikut 12 ibu, tahun ya? bawah itu ikut ibu. Betul. Tapi semua itu kan harus melewati yang namanya prosedur penilaian kehidupan, prosedur penilaian dari individu sendiri. Mana yang lebih baik, ruang lingkup mana, ibarat kata ini ikan mas mau dipindahin kolamnya aja, kolam baru harus diperiksa. Jadi nggak bisa, jangan agama istilahnya anak itu kan amanah dari Yang Maha Kuasa ya. Menurut agama masing-masing juga tetap amanah dari Yang Maha Kuasa. Kepala-kepala hakim ini yang memegang hukum, yang ngerti hukum ini, itu kan mereka punya keterbatasan. Mereka tidak 24 jam ngikutin di rumah kita. Jadi saya lihat, jadi saya fight-nya di situ. Ini mana yang tidak dua-duanya lebih baik, tidak dua-duanya lebih buruk, tapi mana yang sekiranya yang mendingan deh kayak begitu. Jadi ya semua masing-masing mengeluarkan argumen. Biasalah kalau di masa rumah tangga masing-masing mengeluarkan argumen. Saya juga punya argumen gitu loh. Tapi kita argumen itu gimana yang fair gitu kan, karena nggak bisa dinilai sama orang lain. Siapa coba yang bisa nilai? Yang tahu kan cuma interaksi 24 waktu saat itu kan. Nah seperti itu sih. Jadi ya ini masih fight, belum ingkrah kalau saya. Belum ya. Ada putusan nggak sampai bulan apa atau tahun depan? Belum tahu ya? Belum tahu, ya belum tahu, mudah-mudahan. Kalau saya sih 2 tahun yang lalu udah ya, putusan ya, ikut mantan istri.
Jadi ya saya lagi di jomblo bebas. Jomblo bebas. Jadi kalau mau ketemu anak janjian aja udah ketemu di mall udah Nggak apa-apa. Yang penting penerimaan sih kalau buat saya itu yang penting penerimaan. Bagaimana kita tetap membangun citra yang baik. Betul. Tidak ada satu sisi yang menjelekkan sisi yang lain di hadapan mereka. Ya. Jadi tetap mereka harus segedek-gedeknya kita mungkin sama mantan atau apa, dan mata juga harus berlaku yang fair juga. Betul. Tidak boleh, nggak boleh saling ngejelek-jelekin. Betul, tos dulu. Jadi saya ini punya hati bapak banget ya, Mas Ari juga. Kenapa kita fight buat anak kita ya? Iya, Kayak benar. nggak ketemu anak tuh rasanya gimana gitu ya? Iya, Kayak nyawa paling- tuh hilang setengah. Bener Sorry, nggak sih? saya kebayang banget Aduh, saya apa yang kamu makasih. alamin, saya udah pernah alamin Iya, juga, iya. walaupun cuma sebentar, tapi itu rasanya kayak apa ya? Kayak kiamat ya. Iya. Iya, Jadi iya, orang iya. nggak tahu ya 24 jam Iya, kita iya, sama iya, anak iya. tuh gimana ya? Kayak nyawa kita tuh ada di setengah Ya, sama mereka ya. ya. Dan harus bersyukur, Wan. Jadi harus bersyukur kalau kita punya jiwa atau arahan yang ke sana. Kita berarti apa ya? Kita sebenarnya bertanggung jawab, orang-orang bertanggung jawab. Ada yang orang pengen bebas. Iya, iya. Kalau ya istilahnya kalau di hadapan Udah dia orang. sama mantan sih udah kita Iya, bebas iya. kita nggak begitu. Nggak kan. begitu. Iya, that's good. Makanya saya senang banget ketemu senior saya. Terus kita bisa share seperti ini, saling menguatkan ya gitu kan. Amin. Jadi saya juga lihat bahwa sebagai sosok bapak kita ya, kita harus memperjuangkan sesuatu yang lebih baik buat anak kita masa depan Betul. mereka. Ya father figure. Gimana ya? Kita kan bapak kan ya. Mau ya buntut ujung-ujungnya pasti untuk anak. Apa yang kita Betul. cari untuk apa pasti Betul. pikirin. Biar nggak ketemu Betul. puluhan tahun tiba-tiba, aduh ini legacy untuk siapa nih, warisan untuk siapa Iya. ini. Gue pikir kan sepertinya untuk itu Iya, kan ya. betul. Cuman ya kita kalau laki-laki bedanya kan, kalau laki-laki itu kan nggak materialistis, nggak konsumtif Betul. ya segala Betul. macam. Kalau kita laki-laki kalau sudah bikin komitmen dan kita punya planningnya itu kan benar-benar kita jalanin kan. Betul. Ini memang harus stick untuk ini gitu kan. Beda kalau mungkin yang mohon maaf bukan mendiskreditkan wanita, tapi wanita itu lebih banyak Hal-hal yang hal-hal ikut begini ya. ya Iya. kayak gitu. Betul, bocorkan ke sana sini ya dananya ya. Jadi kalau kita laki itu udah tanggung jawab tiap bulannya segini harus siapin ya kan, udah Iya, tanggung jawab kita ya. tanggung jawab ke depan. Iya, setuju. Terus pernah ngalamin nggak ada satu penyesalan atau ngerasain bahwa satu aja kebodohan yang kayak gue nih kayaknya sukses, udah keren, top model dulu, supermodel ya, banyak fansnya, karir artisnya juga luar biasa. Pernah nggak ngalamin satu kebodohan yang gue nyesel nih dalam hidup saya satu hal apa gitu? Menikah kayak atau punya anak Menikah kayak sebuah atau kebodohan apa, kayak, ya. Iya, kayak saya ngalamin, aduh coba gue nggak usah nikah muda ya, nggak nikah muda nggak punya anak nggak punya masalah gitu kan. Masalah. Ternyata kamu nikah muda, saya nikah terlambat umur 38 tahun Tetap baru aja. nikah. Kalau masalah itu datang kan datang. Iya, nggak bisa kita lari. Iya. Kalau menurut kebodohan saya Apa apa ya? Ya ada ya pasti. Saya bodohnya dulu waktu itu saya nggak waktu zaman Indonesia kena krisis pertama kali. Saya nggak memberanikan diri. Waktu itu padahal sudah diminta ke Milan untuk modeling. Saya nggak pergi ke Eropa dan tinggal di Eropa. Wow. Mungkin itu kebodohan in terms of ini ya, Di career karir ya, ya, karir. short career ya. Mungkin saya kayak aduh sebenarnya saya kalau udah terbang ke Eropa tuh saya seperti apa ya sekarang ini. Nah kayak gitu. Bisa jadi go internasional. Terus ada kedua kali ya, bodohnya cuma satu itu. Kedua kemarin waktu saya sekolah di Amerika. Ya. LA ya. Ya, cuma itu saya bilang kebodohan juga, nggak terlalu. Saya sebenarnya nggak pengen balik ke Indonesia. Oh, sempet 2 tahun, 3 tahun kalau saya 2 lihat. tahun 2 sebenarnya tahun, ya? planningnya itu nggak balik ke Indonesia. Cuma mungkin saat itu umurnya udah terlalu tua. Dan saya nyadari bahwa di sana struggle-nya juga lebih hebat untuk di Amerika. Terus saya pikir, aduh, tapi saya itu kembali lagi, saya family man. Aku itu nggak orang yang karir itu ya harus ada, tapi bukan not emas. Ada tapi nggak ngoyo gitu loh, nggak apa ya namanya. Tapi family man, jadi saya benar-benar kalau nggak kumpul dengan keluarga tuh kayaknya menderita. Jadi saya kalau di luar negeri tuh kayak kepikiran orang mamaku gimana ya, abangku gimana ya, adikku gimana, itu gimana. Jadi saya mikirin keluarga itu sangat besar gitu. Boleh dibilang tuh 70% hanya mikirin keluarga. Jadi saya sendiri pribadi gimana ya.
Dia balik dulu, dia harus diri mesti balik. Udahlah, yakin aja di Indonesia juga happy. Saya bukannya nggak happy, saya tuh lebih kemarin tuh dulu lebih yang penasaran, ingin coba karir sana, karir sini kayak gitu kan, penasaran. Cuman ya udah oke. Karena saya tahu saya bersyukur aja. Iya, Mas Ari itu orangnya achievement banget ya, ngejar sesuatu tuh karir bener-bener pada puncaknya. Ya kalau model, male model tuh yang paling hype ataupun paling in itu ya Mas Ari. Kalau ada Mas Ari langsung show-nya tuh langsung sukses. Sama ini juga. Terus komen film kan, peran utama, iklan segala macam ya. Nah terus juga saya mau tanya nih, kira-kira ada pikiran nggak sih mau melepas masa jomblo ini? Kan duluan. Siapa duluan nih? Iya. Kepikiran nggak? Kalau acara benar-benar sukses loh. Kalau gue ngelepas ya acaranya bubar ya. Tahun depan nih mungkin. Kepikiran, saya kepikiran, Iya. tapi belum siap. Saya belum siap karena gini, kalau saya pacaran lagi atau dekat sama orang saat ini, berarti membawa anak orang masuk ke dalam permasalahan saya yang terlalu signifikan gitu loh istilahnya. Jadi kasihan. masalah dulu. Ya saya mau satu, saya masih punya 3 punya permasalahan yang boleh dibilang yang lumayan mengganggu. Mudah-mudahan ya baru tahun ya paling cepat pertengahan tahun depan mudah-mudahan sudah ada hasilnya, udah jelas gitu, A, B. Nah baru mikir deh. Dari yang ketuk palu cerai itu sampai urusan sekarang ini hak gonogini anak ini berapa tahun sih Mas Ari? Putus pisahnya itu kan tahun 17. 2017. Udah tidak 3 tahun gitu loh. Ya 3 Lama tahun. juga ya keputusan. Iya. Sampai Ya. untuk asuh anak ya. Asuh anak sekarang gue dia di 2 plus 1 ada kasus lain lagi. Oh iya. Banyak ya kasusnya. Aduh, jadi untuk nggak jomblo tuh susah juga ya. Iya, Tapi iya. boleh lah pacaran boleh. Tapi untuk Iya dan tidak. Gimana lagi udah gede-gede sih ya. Kalau saya kan balita. Oh, iya. Untuk satu Paling 7 gede berapa? tahun, satu 5 tahun yang iya. abang. Dan sekarang kan karena pandemi ini kita harus saling menjaga kesehatannya. Betul. Terus juga sekolahnya lagi masih online. Iya. Ya seperti itu. Jadi sibuk di rumah. Jadi kalau ngeliat kerjaan aja, ngeliat jamnya, bisa nggak jam segini. Jadi saya dealingnya tuh bukan dealing harga lagi sekarang. Kayaknya waktu udah lebih penting daripada sebuah harga. Jadi semua nilai pekerjaan. Iya. Jadi ntar bisa jamnya nggak jamnya gitu kayak. Oke bisa syuting, syuting saya minta hari ini off gitu ya. Aduh produser udah begini aja, gimana ini gitu kan. Manajer aja udah stres nih pokoknya. Iya. Aduh pokoknya coba ya syutingnya Senin sampai Kamis ya. Jumat 1 minggu saya untuk family udah tepung jidat semua. Betul. Udah. Jadi kalau saya lihat Mas Arik ini lebih sekarang memprioritaskan quality time sama anak ya. Iya. Iya kan. Jadi untuk kerja sih jadi nomor 2 malah ya. Iya, itu dia ya itulah kalau seorang Punya tanggung jawab bapak gitu ya. iya tanggung jawab bapak sebagai single parent seperti itu dan terutama Konsentrasi kita sama mungkin ya. beda sama cewek ya atau nggak apa-apa tapi ya mungkin kalau wanitanya juga berkarir mungkin akan ketemunya juga akan sama aja Wan. Iya. Jadi kan bener-bener waktu tuh jadi paling utama deh. Kerjanya perlu lah, kita kan untuk biaya semua kan ada ya perlu keluar ya, tapi lebih ke ya memanage-nya itu deh waktu saya lebih prioritaskan saat ini. Oh iya. Benar. Jadi agak sulit juga ya buat single parent. Jadi harus fokus sama anak, kerjaan, terus untuk urusan pribadi yang kayak untuk melepas lajang itu agak udah nggak ada waktu kayaknya. Ya, dan kita nggak bisa mengandalkan orang lain loh, orang ketiga. Even itu ke keluarga sendiri. Betul. Nggak bisa. Titip anak saya nggak bisa. Nggak bisa. Kita orang juga punya kehidupannya Betul. sendiri kan seperti itu. Even dia kakek neneknya ya. Iya. Kasihan dong. Mereka sebenarnya kan iya. orang-orang yang mau bebas, tapi Iya, alhamdulillah mamaku. Tapi ya sebisa mungkin kita juga ada orang di rumah, ada mbaknya atau apa yang bisa ikut menjaga, gitu kan bisa ngeliatin. Nah kebetulan juga memang ruang lingkup keluarga tuh memang enak kan, kebetulan rumah saya tuh dikelilingi sama saudara-saudara juga, jadi itu sangat menolong, sangat membantu. Kalau jauh dari keluarga itu dia ternyata keputusan saya untuk tetap kembali ke Indonesia, mau nggak mau gila-gilaan ke Eropa atau gila-gilaan di Amerika tuh
membuahkan hasil bahwa ini loh ternyata kalau di negara maju, wih kita ujung rambut ujung kaki kita yang mikirin sendiri gitu kan. Ini nggak lebih stres pasti. Iya. Berarti balik ke Indonesia, karir jalan jadi artis, ya kan? Artis top, sinetron. Biasa aja lah. Iya. Yang top udah banyak. Keluarga, udah tua kan. punya anak bahagia ya, anak Amin, ya, amin. sehat selalu ya. Oke. By the way, kita udah ngulik Mas Arik, thank you banget ya keterbukaannya, dan saya juga punya nasib yang sama, dan kita sering tos-tosan aja bahwa kita juga tetap fight buat kebahagiaan anak kita masa depan. Amin. Ya, sobat semua, thank you buat kedatangan sohib saya, senior saya, Atta Rexia. Nanti YouTube channelnya apa? Atta Rexia juga, mungkin sempatkan juga buat mampir ke YouTube saya. Terima kasih Tuan. Iya, Sukses selalu juga semuanya. Buat vlognya ya. Ya. Keren ya, sukses ya. Oke, see you guys, bye.